Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ekonomi makro. Selamat menyaksikan. Kita pada materi pertama, yaitu 3 masalah pokok. Pertama, apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa, yaitu what. Kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi, yaitu how. Yang ketiga ada untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang tersebut dibagikan, yaitu for whom. Kita masuk ke cara pemecahan masalahnya. Pertama ada custom, yaitu tradisi atau kebiasaan. Cara pemecahan masalah ini yaitu tergolong lambat karena tidak mengikuti perkembangan zaman, yaitu mengikuti inovasi-inovasi yang ada pada zaman sekarang. Cara pemecah masalah ini yaitu suku pedalaman yang bertani dan berburu seperti nenek moyang zaman dulu. Yang kedua ada inciting, yaitu dorongan atau intensif, yaitu digunakan untuk mendorong individu atau kelompok bertindak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Contoh, pemerintah memberikan subsidi bagi energi terbarukan untuk mendorong masyarakat beralih dari bahan bakar fosil. Yang ketiga ada force atau kekuatan atau paksaan. Otoritas atau lembaga tertentu menggunakan kekuatan hukum atau tekanan sosial untuk memastikan kepatuhan dan penyelesaian konflik. Contohnya kebijakan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan pasar. Yang terakhir ada market atau price mechanism atau mekanisme pasar atau harga. Sistem harga dalam ekonomi pasar berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan sumber daya secara efisien. Contoh produksi teknologi atau produk teknologi seperti smartphone yang berkembang pesat karena persaingan. Harga sayur-sayuran di pasar berubah sesuai keterbatasan atau ketersediaan dan permintaan. Kita lanjut kepada slide 2, yaitu masalah ekonomi makro. Masalah stabilisasi atau jangka pendek. Masalah stabilisasi terkait dengan ketidakseimbangan ekonomi yang terkait dalam jangka pendek, yang sering kali memerlukan kebijakan moneter. Pertama ada inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Yang kedua ada pengangguran. Pengangguran terjadi ketika sebagian angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan meskipun sedang mencari kerja. Yang ketiga ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencatat seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain, termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, dan transfer keuangan. Kedua ada masalah pertumbuhan atau jangka panjang. Masalah pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan bagaimana suatu negara dapat meningkatkan kapasitas produksinya secara keberlanjutan. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang selalu tinggi dapat menjadi beban bagi perekonomian jika tidak diiringi dengan peningkatan lapangan kerja. Yang kedua ada kapasitas produksi, yaitu kapasitas produksi suatu negara mencerminkan sejauh mana sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Yang ketiga ada investasi. Investasi adalah faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi. Oke, pada slide 3 kita masuk ke perekonomian nasional. Yang pertama ada pendapatan nasional, yang kedua ada produksi nasional, yang ketiga ada tingkat kesempatan kerja ekonomi, yang keempat ada tingkat harga, dan yang kelima ada neraca pembayaran. Oke, kita masuk ke pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode tertentu. Contohnya, jika suatu negara memiliki PDB sebesar 10.000 triliun
dan menerima pendapatan dari luar negeri sebesar 500 triliun, maka PNB adalah menjadi 10.500 triliun. Kedua ada produk nasional. Produk nasional mencerminkan jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode. Produk nasional dapat dibedakan menjadi PDBN dan PNB. Contoh, jika perusahaan Indonesia memiliki pabrik di Malaysia dan menghasilkan keuntungan 200 triliun, keuntungan ini dihitung dalam PNB Indonesia tetapi bukan dalam PNB Malaysia. Yang ketiga ada tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja mengukur beberapa banyak penduduk yang bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Contoh, jika suatu negara memiliki angkatan kerja 10 juta orang dan 90 juta di antaranya bekerja, maka tingkat kesempatan kerja adalah 90%. Keempat ada tingkat harga. Tingkat harga mengacu pada rata-rata harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Contoh, jika tahun lalu harga rata-rata barang kebutuhan pokok adalah 10.000 dan tahun ini naik menjadi 11.000, maka terjadi inflasi sebesar 10%. Kelima ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu periode tertentu. Contohnya, jika Indonesia mengekspor barang senilai 500 triliun dan mengimpor barang senilai 600 triliun, maka terjadi defisit neraca transaksi berjalan sebesar 100 triliun. Ini ada 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama ada sektor keluarga, yaitu sektor ini terdiri individu dari rumah tangga yang berperan sebagai konsumen. Yang kedua ada sektor perusahaan. Sektor ini mencakup berbagai jenis usaha dan industri yang berperan sebagai produsen. Yang ketiga ada sektor pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan penyediaan layanan publik. Yang keempat ada sektor perdagangan luar negeri, yaitu sektor ini melibatkan kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa antara suatu negara dengan negara lain. Pada slide ini adalah contoh dari what, how, for, whom yang kita jelaskan tadi pada slide pertama. Apa yang harus diproduksi, bagaimana sumber-sumber ekonomi, dan barang-barang tersebut untuk siapa, bagaimana barang tersebut dibagikan. Selanjutnya ada 5 pelaku makro. Pertama ada rumah tangga, yaitu rumah tangga merupakan konsumen utama dalam perekonomian. Mereka memperoleh pendapatan dari upah gaji atau investasi, kemudian menggunakan untuk membeli barang dan jasa dari produsen. Kedua ada produsen. Produsen mencakup perusahaan dan industri yang menghasilkan barang dan atau jasa untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas perekonomian. Yang ketiga ada lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan seperti bank dan pasar modal berperan dalam menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung kepada pihak yang membutuhkan dana, investor atau debitur. Yang kelima ada negara lain, yaitu negara yang terlibat dalam perekonomian melalui aktivitas perdagangan internasional, investasi asing, dan hubungan ekonomi global lainnya. Selanjutnya ada rumah tangga, yaitu menerima penghasilan dari produsen sebagai upah atau dividen. Kedua ada menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan di pasar barang, menyisihkan penghasilan untuk ditabung, membayar pajak kepada pemerintah, dan terakhir perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada produsen, yaitu memproduksi dan menjual barang dan atau jasa. Selanjutnya ada menyewa faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, memerlukan tenaga kerja. Selanjutnya ada pemerintah, yaitu tugas pemerintah menarik pajak, memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, yaitu tugas pemerintah, dan juga menjual surat-surat berharga. Selanjutnya ada lembaga keuangan, yaitu menerima simpanan tabungan atau deposito dari RT rumah tangga. Kedua ada menyediakan kredit. Selanjutnya ada menyediakan uang.
Selanjutnya ada negara lain, yaitu membeli barang-barang atau impor, menjual barang-barang yaitu ekspor, dan menyediakan kredit atau pinjaman kepada negara yang membutuhkan. Di slide selanjutnya ada 4 pasar. Itu pertama pasar barang, yaitu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Contohnya pasar tradisional, pasar sayur, pasar ikan, supermarket. Yang kedua ada pasar uang, yaitu pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat deposito, surat utang negara, dan instrumen lainnya. Contoh, Bank Indonesia yang mengatur suku bunga, transaksi di pasar antar bank, serta perdagangan obligasi jangka pendek. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja, yaitu pasar yang mempertemukan pencari kerja atau pekerja dengan memberikan kerja atau perusahaan atau instansi. Contohnya, situs lowongan kerja seperti LinkedIn, Jobstreet, serta bursa kerja yang diadakan oleh universitas atau pemerintah. Selanjutnya ada pasar luar negeri, yaitu pasar yang mencakup kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa antar negara. Pasar ini mempengaruhi neraca perdagangan. Contohnya, ekspor minyak sawit Indonesia ke Cina, impor mobil dari Jepang, perdagangan saham internasional di New York Stock Exchange. Selanjutnya ada pasar luar negeri, yaitu neraca perdagangan ekspor dan impor, yaitu kegiatan antara ekspor dan impor. Kedua ada dasar penukaran luar negeri, itu harga rata-rata ekspor atau harga rata-rata impor. Yang selanjutnya ada cadangan devisa. Selanjutnya ada pendapatan nasional, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Yang kedua ada salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya ada produk domestik bruto, yaitu PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam satu periode. Selanjutnya ada pendapatan nasional, itu dengan 3 pendekatan. Pertama, pendekatan produksi. Pendekatan ini menghitung PDB berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi dalam suatu negara. Contohnya, jika sebuah perusahaan menghasilkan mobil senilai 500 juta dan menggunakan bahan baku senilai 200 juta, maka nilai tambahnya adalah 300 juta. Nilai tambah dari semua sektor dihitung untuk mendapatkan PDB. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menghitung PDB berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi dalam suatu negara seperti upah tenaga kerja, keuntungan perusahaan, sewa tanah, dan bunga modal. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung PDB berdasarkan jumlah total pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai sektor dalam perekonomian, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Selanjutnya ada pendekatan produksi, yaitu ada 9 lapangan usaha atau sektor, yaitu pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada industri pengelolaan. Yang keempat ada listrik, gas, air bersih. Kelima ada konstruksi. Keenam ada perdagangan, hotel, dan restoran. Ketujuh ada pengangkutan dan komunikasi. Kedelapan ada keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Kesembilan ada jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor-sektor tersebut yang telah saya jelaskan, yang telah saya sebutkan lebih tepatnya, itu dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. Selanjutnya ada pendekatan pendapatan, yaitu merupakan suatu balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Proses produksinya biasanya 1 tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Selanjutnya ada dalam definisi ini, PDB mencakup juga menyusutan
dan pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pertama ada pengeluaran konsumen rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Yang kedua ada pengeluaran konsumen pemerintah. Yang ketiga ada pembentukan modal tetap domestik bruto. Yang keempat ada perubahan inventory. Dan yang kelima ada ekspor neto, atau ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran yang pertama ada sektor rumah tangga atau consumption expenditure. Yang kedua ada sektor perusahaan swasta investment. Yang tadi consumption expenditure itu ditanya dengan C. Yang ini investment I. Selanjutnya ada sektor pemerintah government expenditure. G. Sektor perdagangan luar negeri ekspor neto yaitu M. Rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M, ekspor impor. Selanjutnya kita masuk ke indikator ekonomi turunan, PDB. Yang pertama ada produk nasional bruto, yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua ada produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Selanjutnya ada produk nasional neto atas dasar biaya produksi, produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Selanjutnya ada angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diurutkan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selanjutnya kita masuk ke manfaat perhitungan perdagangan pendapatan nasional. Yang pertama ada mengetahui struktur ekonomi, mengetahui perkembangan ekonomi, membandingkan perekonomian antar wilayah atau negara daerah. Selanjutnya ada dasar pengembangan kebijakan. Yang terakhir ada tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama ada tingkat pendapatan nasional real yang tinggi, itu terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang kedua ada tingkat kesempatan kerja yang tinggi, yaitu tingkat pengangguran yang rendah. Ketiga ada kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol atau stabil. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi atau optimasi sumber daya. Selanjutnya ada distribusi pendapatan yang merata, keadaan dan pengurangan pemborosan. Selanjutnya ada neraca pembayaran yang berimbang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.